beliau maksudkan dengan hasutan tersembunyi ini adalah bisikan-bisikan setan tadi itu. Ya. Kata beliau, perpecahan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin akan terjadi manakala mereka meninggalkan jihad. Nah, ini orang itu kalau banyak nganggur itu pasti akan pecah gitu, mudah bergaduh gitu. Ya. Karena jihad ya dapat mengalihkan potensi mereka pada jalan-jalan kebaikan. Ya, jihad jangan diartikan jihad kital saja, jihad perang. Tapi ya, aktivitas yang serius dalam mengelola dakwah ini itu adalah bagian dari jihad. Karena itu meninggalkan jihad bisa menghancurkan kekuatan gitu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, walaupun ini sebagai sebuah inspirasi, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya pada Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, beliau mengingatkan kalau di dalam jamaah satu hati ini banyak yang nganggur, ya, banyak yang nggak membina, banyak yang tidak ada tugas dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya karena ya orang nganggur pasti akan banyak iseng gitu. Ya. Kemudian, di sini beliau mengutip ini. Beliau mengutip perkataan ini, pasukan yang tidak punya tugas itu sangat potensial membuat kegaduhan. Dan supaya tidak terjadi kegaduhan, ya semuanya harus aktif. Semuanya harus punya tugas, semua harus bekerja, semua harus melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, yang sangat berbahaya adalah munculnya hasutan ini. Ya, orang kalau nganggur pikirannya kosong dan mudah masuk hasutan ini. Hasutan atau provokasi setan akan muncul pada bidang-bidang yang mengalami kelesuan. Nah, ini terutama. Gitu. Kata Imam Al-Ghazali, dan ini beliau kutip di buku ini, Imam Ghazali mengingatkan, setan akan mengemas dan menyuguhkan keburukan dalam bentuk kebaikan sehingga sulit membedakannya. Kebanyakan hamba Allah binasa karena hal seperti ini. Nah, sehingga mulailah hasutan-hasutan setan itu muncul dan membuat seseorang ya kehilangan semangat dalam berdakwah ini. Ya. Tidak ada tidak ada manfaatnya ketaatan yang berlatar belakang hawa nafsu. Nah, ini juga satu fenomena yang harus dicermati. Ya, kadang orang itu semangat kalau ada kepentingan pribadinya, dan harusnya dalam jamaah satu hati ini ya itu sudah terbersihkan tadi itu karena mengutip sifat-sifat ahlul jannah. Ada fenomena mau taat bila sesuai keinginan, tetapi tidak taat bila tidak sesuai keinginan hawa nafsu. Nah, ini kadang bisa menjadi hambatan dalam dakwah bagi seseorang. Ya. Mereka segera taat pada perkara yang mereka sukai, namun bermalas-malasan pada perkara yang mereka benci. Nah, ini juga masalah yang seringkali membuat seseorang tidak mau bergerak gitu, karena di dalam dirinya masih ada kepentingan pribadi yang sangat kuat. Karena itu kalau sesuai keinginan, ya sesuai hawa nafsunya, ya dia berangkat bergerak. Kalau enggak, ya buat apa? Saya dapat apa? Saya enggak dapat apa-apa. Nah, ini penyakit yang seringkali menghambat seseorang. Ya. Apabila dihadapkan pada ujian untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, sekalipun ada kemaslahatan jamaah di dalamnya, mereka berpaling sambil memberi alasan. Ya, tadi malah ada seorang penulis itu menulis buku judulnya 360 alasan. Ya, berarti dia menyediakan alasan setiap harinya itu. Atau menaati dengan terpaksa dan melaksanakannya dengan hati kesal. Ini tidak sehat. Tapi biasanya kalau begini
seseorang tidak bisa bertahan di jalan dakwah ini dalam waktu lama. Ya, karena itu beliau selalu mengingatkan ya pentingnya memperhatikan hati ini. Ya. Nah, karena itu dalam masalah ketaatan ini kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u, ya, dengar dan taatlah kalian sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi yang berambut keriting seperti buah kismis. Ya, insya Allah ini sekedar mengingatkan dan kita sudah terlatih dalam jamaah satu hati ini ya, untuk bisa menikmati ketaatan ini. Karena itu ketaatan yang bermuatan hawa nafsu merupakan peninggalan tabiat Bani Israel. Ya, beliau mengingatkan kalau orang mau taat hanya kalau sesuai hawa nafsu, dan kalau tidak sesuai hawa nafsu tidak mau taat, itu kata beliau ini peninggalan tabiat Bani Israel. Dan beliau mengutip ayat ini, falamma kutiba alaihil qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin, atau qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bani Israel dulu minta dihadirkan seorang pemimpin untuk berperang melawan orang-orang Romawi waktu itu, tapi kemudian setelah Allah mengutus seorang pemimpin, ternyata pemimpin ini tidak sesuai dengan pilihan mereka, lalu kemudian mereka menolak pemimpin ini. Nah, ini adalah ketaatan yang bermuatan hawa nafsu, dan itu adalah merupakan peninggalan tabiat Bani Israel. Nah, saya kutipkan di sini perkataan Sayyid Qutb. Ya, akan tetapi karakter ini, beliau mengingatkan, akan tetapi karakter ini juga merupakan tabiat setiap jamaah yang belum matang pendidikan imannya. Tabiat umat manusia secara umum. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali tarbiyah imaniyah yang tinggi. Nah, disinilah diharapkan agar tarbiyah imaniyah itu terus dilakukan. Ya. Karena kalau tidak, ya akan muncul kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu tadi itu, dan itu bisa menghambat perjalanan dakwah kita. Ya, tarbiyah imaniyah yang tinggi, lama dan sangat dalam pengaruhnya. Karena itu tarbiyah seperti ini, ya, tabiat seperti ini harus diwaspadai oleh pemimpin dan diperhitungkan dalam perjalanan yang berat agar tidak dikejutkan dengan kemunculannya sehingga tidak mampu mengatasinya. Karakter ini akan selalu muncul pada setiap kelompok manusia yang belum terbebas dari berbagai virus dan penyakit ini, ya, penyakit dominasi hawa nafsu, dan ini ada pada setiap orang. Ya, kita semua menghadapi masalah ini. Ya, karena itu kata Sayyid Qutb, tidak ada cara lain kecuali dengan tarbiyah imaniyah yang lama, yang sangat dalam pengaruhnya. Maka jangan tinggalkan tarbiyah imaniyah ini. Ya. Kemudian dakwah pada tahapan ini bersifat khusus, ya, tidak akan bergabung dengannya kecuali orang yang benar-benar telah siap mengemban semua beban jihad yang panjang dan banyak risiko. Kesiapan pertama dalam hal ini adalah ketaatan yang sempurna. Nah, syiar dakwah pada tahapan ini adalah perintah dan ketaatan tanpa ragu, tanpa protes, dan tanpa merasa berat.